Okay, thank you very much for join to my class today. Actually, today only 12 partisipan ya, cuma ada 12. Where is the others? Mana yang lain? Masih sholat mungkin, Mem. Lagi sholat ya? Okay, we go on for the our lesson. Ini Frankie sama Rizky Timur, Alvin. Mana orangnya nih? Oke, Bernard Rumah PA. Bernard. Oke, I wait your video for about 10 minutes. Saya nunggu videonya yang hidup 10 menit, kemudian saya akan remove aja ya untuk yang tidak menghidupkan videonya. If you cannot join to my class, it's okay. Jika tidak bisa gabung dengan kelas saya juga nggak apa-apa ya. Okay, what is our topic last week? Jadi apa sih mata kuliah kita minggu lalu? Oke, Arif Rahman Hafiz, mana orangnya? Coba Arif, apa sih mata kuliah kita minggu lalu, Arif? Yes, Mem. Quality control, Mem. Quality control, yes, good ya, benar ya. Kemudian Ahmad Torik, please give me explanation about quality control. Coba kamu kasih penjelasan ke Ibu sedikit apa yang bisa kamu tangkap dari minggu lalu tentang quality control. Quality control itu adalah derajat dari di mana produk bertemu dengan requirement of customer. Itu di mana quality control itu sebelum menuju ke customer akan dites terlebih dahulu apakah produk itu layak atau tidak. Kalau tidak layak akan dikembalikan lagi ke perusahaan dan diperbaiki. Gitu kan. Halo? Ya. Finish? Suaranya kok kecil sekali ya? Udah dekat kan, Mem? Oke, ini udah ya. Oke, tadi pokoknya intinya tadi itu adalah supaya memastikan ya produk yang kita hasilkan itu layak atau tidak di konsumen ya. Oke, Frankie Linardo. Yes, ma'am. What is the advantages of the quality control? Coba kamu jelaskan sedikit tentang keuntungan dari quality itu apa sih? Apa, ma'am? Tadi, ma'am? Keuntungan dari quality control itu apa? Keuntungannya? Okay, you can open your book for page on page 191. Coba buka di bukunya halaman 191 tentang benefit or advantages of quality control. Silakan. Tadi siapa Ibu suruh Frankie ya? Frankie? Ya, ma'am. Oke, silakan Frankie.
Kelebihannya meningkatkan efisiensi operasional, memberikan kepuasan pada pelanggan, mengurangi pekerjaan ulang yang merugikan perusahaan dalam segi finansial maupun waktu, mem. Apa itu tadi? Tentang keuntungannya? Kelebihan dari quality control, mem. Nah, yang kecil itu tentang keuntungannya. Keuntungan dari quality control itu apa? Keuntungannya meningkatkan efisiensi operasional, memberikan kepuasan pada pelanggan, mengurangi pekerjaan ulang yang merugikan perusahaan dalam segi finansial maupun waktu. Oke, thank you. Ya, number one-nya bisa kita lihat di sini. An efficient quality control system reduce the cost of production of the product due to following factor ya. Jadi adanya efisien. Jadi sistem dari quality control ini yang efisien untuk mengurangi ongkos produksi ya. Faktor-faktornya apa saja? Yang pertama, reduction in wastage of raw material, mengurangi pemborosan pada material bahan mentah. Jadi sebisa mungkin bahan mentah itu terpakai semua ya. Sebisa mungkin, kalaupun ada sisa adalah sedikit mungkin. Itu artinya ya. Kemudian ada juga large scale production, jadi produksinya itu massal, sehingga nanti mengurangi ongkos juga. Kemudian dan lain sebagainya ya. Itu adalah keuntungan dari quality control. Dengar nggak suara Ibu? Do you hear out my voice? Dengar ya? Dengar, Bu. Dengar, mem. Dengar, Bu, dengar. Ini heavy rain. Jadi di Dengar, mem. tempat Ibu ini hujannya deras sekali. How about in your home or in your course? Bagaimana dengan di sana? Apakah Hujan, Mem. hujan juga ya? Hujan juga, mem. Hujan, Hari Mem. ini Baru sama izin. ya, antara di Bengkulu dan sekitarnya dengan di Padang dan sekitarnya. Oke, we go on for next explanation from me. Jadi saya lanjutkan. How about your homework? Sudah dikirim ya? I will check and I will give you a resume of your score. Jadi saya biasanya seperti itu. Saya akan meresume nilai kalian, misalnya PR1, PR2 dari saya ya. Mungkin dari Pak Sofwan juga lain nanti. Okay, now our topic about ini ya, TQM, Total Quality Management. Alvin, Anas, Rizky Timur, mana dia nih? Alvin? Rizky Timur ya, Anas. Ya, Mem. Jangan dimatiin videonya. I say once again, don't you switch off your video. Udah hidup itu, Mem. Kenapa? Ya sekarang udah hidup, tadi itu Sudah mati. hidup, Mem. Oke ya. Sinyal, Mem. Okay, please your see in the jadi bisa kalian lihat tuh di layar ya, saya share screen tentang topik kita TQM, Total Quality Management. Sebentar ya.
Nah, sekarang our topic about total quality management. You will listen what is the explanation. Nanti kalian ada tugas ya untuk di buku yang sudah di-share itu. Kalian buat ringkasannya ya. Dengar? Halo? Ya. Iya, Mem. Iya, Mem. Nah, di sini ada total quality management. Nah, kemudian di sini pembahasannya adalah ada quality and strategy, defining quality, international quality standards, ya ISO 9000 dan ISO 14000. Ini adalah tentang standar-standar internasionalnya. Dulu ya. Nah, kemudian dalam total quality management itu nanti ada yang namanya continuous improvement, kemudian employee empowerment, benchmarking, kemudian just in time, Taguchi concept, knowledge of TQM tools. Nah, di sini untuk just in time, I already explained to you before. Ini sudah dijelaskan sebelumnya, so I'm not explain to you again. Jadi ini tidak akan dijelaskan lagi untuk just in time. Kemudian di sini tools of TQM itu toolsnya ya, ada check sheet, kemudian scatter diagrams, cause and effect diagrams, Pareto chart, flow chart, histogram, statistical process control atau SPC. Di sini alat untuk total quality management itu apa aja ya? Nah, ini dia. Kemudian the rule of inspection-nya, cara atau aturan dalam inspeksinya, when and where to inspect, kemudian source inspection, service industry inspection, inspection of attribute and variables, dan lain sebagainya ya. Kita masuk ke pembahasan pertama tentang ways in which quality can improve productivity. Jadi langkah-langkah dalam quality supaya bisa meningkatkan produktivitasnya ya. Coba sekarang dulu. Ahmad Tarik. Ya, Mem. Ya, Mem. Yeah, please you explain to me about this chart atau this diagramnya. Coba kamu jelaskan yang ini. Iya, Mem. Pertama itu improve respon, yaitu menaikkan responnya kayak itu. Terus higher itu price kan, improve reputation. Di mana ini nih maksudnya mencoba menggambarkan dari bayangan sendiri ya, Mem. Maksudnya itu kan dari keuntungan penjualannya kan. Dari keuntungan penjualnya itu mencoba untuk menaikkan profit, menaikkan keuntungannya. Dari hasil menaikkan keuntungannya itu kita menurunkan keuntungannya di mana increase productivity. Menurunkan productivity-nya, terus lower rework, pengolahan lagi, dan scrap cost. Di mana ini nih juga berfungsi untuk menaikkan profit. Dan lower warranty garansinya kan, ini nih untuk menaikkan profit. Sorry, Mem, agak susah menjelaskan dari diagram chart kayak gini. Mungkin itu aja, Mem. Oke, thank you. Ya, penjelasannya berdasarkan yang kalian itu aja ya. Yang kalian lihat dan yang kalian mengerti. Oke, next. M. Nasra. Mana M. Nasra nih? M. Nasra? Tidak ada? Oke, Anas G1 C018
081. Silakan Anas. Ya. Maaf, Mem. Di FKIP hujan, Bang. Nggak dengaranin suaranya. Ya, coba kamu jelaskan yang di slide ini apa itu? Yang di slide, Mem. Apa di buku, Mem? Di slide. Yang reduce cost nih, Mem. Ya. Ya, Mem. Reduce cost. Entries. Increased productivity. Halo? Kayaknya terputus ya. Coba Wahyu Tri. Mana Wahyu Tri? Wahyu Tri ada? Oke, coba Sharina. You explain about this slide. Yes, ma'am. Cara-cara untuk meningkatkan produktivitas dan cara-cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama adalah keuntungan penjualan atau meningkatkan penjualan dengan cara mengimprove respons atau meningkatkan respons, menaikkan harga dan meningkatkan reputasi. Selain itu juga untuk dengan mengurangi biaya. Mengurangi biaya ini langkah-langkahnya dengan mengurangi produktivitas, pengolahan lagi, dan mengurangi biaya produksi serta mengurangi biaya garansi. Itu saja memang. Oke, thank you Sherina. Nah, di sini cara untuk meningkatkan kualitas itu adalah cara meningkatkannya itu ada dua, yaitu ada sales gain and reduce cost. Yaitu salesnya, keuntungan penjualannya, dan juga ada mengurangi ongkos-ongkosnya ya, cost ini biaya-biayanya. Ini sesudah produksi, sales gain sini dan reduce cost ini ketika proses produksi ya. Kemudian ada improve response, jadi kita meningkatkan respon terhadap masyarakat. Kemudian juga higher price ya. Jadi di sini harganya kalau ditargetkan itu tinggi ya. Tinggi itu maksudnya tapi tidak melebihi dari harga kompetitor. Kalau harga kita mahal sedangkan kompetitor kita itu harganya rendah ya kita juga akan kalah. Kita tidak akan mendapat keuntungan juga. Jadi disesuaikan juga ya. Kemudian juga improve reputation. Reputation ini maksudnya reputasi perusahaan tersebut. Ketika reputasinya di masyarakat itu baik, maka otomatis penjualan di masyarakat juga akan banyak. Contohnya adalah misalnya mobil ya. Misalnya kita bandingkan antara Toyota dengan Nissan atau apa ya, reputasi yang di pasaran itu yang banyak itu adalah yang Toyota. Kemudian juga reduce cost, kita kurangi biaya-biayanya. Apa aja yang kita kurangi biaya apa? Biaya produktivitas, biaya produknya ya, produktivitinya. Kemudian lower reward-nya, kita kurangi untuk biaya pengolahan lagi. Jadi sebisa mungkin harga pengolahan untuk material ini reward itu mungkin bisa jadi karena kesalahan dalam proses ya. Jadi kita ulang lagi proses pengolahannya atau produksinya dalam rangka memperbaiki. Dan scrap cost. Scrap itu yang sisa ya, dia ongkos untuk material sisa. Ya kalau bisa kita sedikit mungkin sisa pada material tersebut. Kemudian juga garansinya kalau bisa mungkin diperendah, dan hasilnya di sini adalah untuk nanti meningkatkan keuntungan.
Oke, next slide-nya. Bentar ya. Kemudian di sini ada flow of activities necessary to achieve total quality management. Coba mana? Silakan di-explain aja sesuai dengan pendapat mana bagaimana. Silakan mana? Kedengaran mana? Ya, Mem. Oke. Ya, kedengaran, Mem. Oke, silakan. Jadi itu ada organisasi praktisnya, Mem. Kemudian ada prinsip kualitasnya, Mem. Kemudian ada employment. Kemudian ada dari karyawannya, Mem. Terus ada dari pelanggannya, Mem. Oke, thank you Mana. Ya, ini adalah alirannya ya dari awal apa, kemudian hasilnya apa. Yang lainnya juga apa yang mempengaruhi aktivitas yang penting untuk memperoleh kesuksesan pada total quality management ini. Yang pertama itu organizational practice, yaitu perusahaannya. Perusahaannya itu bagaimana, kemudian prinsip kualitasnya bagaimana, kemudian karyawannya yang mengisi di atau yang bekerja di perusahaan itu, employer fulfillment-nya bagaimana, sesuai nggak dengan job desk-nya, dengan pendidikannya dan lain sebagainya. Kemudian akan memperoleh customer satisfaction, yaitu kepuasan bagi customer. Nah, kemudian di sini organizational practice ini dijelaskan lagi. Coba Ahmad Torik. Di slide ini kamu explain. Organizational practice. Pertama, leadership. Nah, leadership ini adalah kepemimpinan, di mana di setiap perusahaan itu mempunyai jiwa kepemimpinan untuk memimpin suatu usaha atau suatu daya. Terus mission statement. Terus itu membentuk sebuah misi. Misinya itu mau keuntungannya seberapa, terus penjualannya berapa, terus effective operation procedure. Terus seberapa efektif, bagaimana prosedur itu berjalan dengan efektif, operasinya itu bagaimana, dikemanakan biar dia efektif. Terus staff support, dibutuhkanlah di sini staff support atau employee supportnya, di mana butuh dorongan-dorongan lainnya untuk menuju ke leadernya tadi. Terus training di sini berguna untuk melatih leadership maupun staffnya tadi. Terima kasih, Mem. Mungkin begitu. Oke, thank you, Torik. Jadi di sini untuk organisasional itu maksudnya pada perusahaannya itu ada leadership seperti yang dijelaskan tadi ya. Kemudian ada itu kepemimpinannya, pemimpinan dari kepemimpinan perusahaan itu bagaimana, kemudian mission statement-nya, misinya bagaimana, kemudian effective operating prosedurnya berkaitan dengan prosedur di sana bagaimana, kemudian support dari staffnya, pekerjanya, dan ada training. Jadi training ini penting ya untuk kelangsungan perusahaan tersebut. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar juga untuk setiap apakah dia itu yang KP ataupun yang karyawan baru, dia juga memberikan training seperti training safety ya. Biasanya perusahaan itu langsung harus setiap yang masuk ke sana dengan segala urusan, baik itu dia seperti yang Bu bilang tadi, apakah KP atau karyawan baru, dia langsung mengadakan training safety, karena itu berhubungan dengan orang tersebut ya.
keamanan orang tersebut nanti ketika berada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian quality principle. Coba Bintang Rizky. Bintang Rizky? Yes, ma'am. Ya, silakan kamu jelaskan. Dari quality principle itu ada fokus pelanggan, kemudian lanjutan improvement, kemudian pekerja kekuatan pekerja, kemudian benchmarking, perbandingan dengan kompetitor, kemudian ada just in time, kemudian ada peralatan dari TKM itu sendiri. Itu aja, ma'am. Finish. Oke, thank you Bintang. Jadi prinsip kualitas itu apa aja? Yaitu fokus pada customer, pelanggan. Kemudian selalu mengadakan improvement ya. Jadi di perusahaan itu atau di tempat bekerja, baik itu dia berupa jasa atau barang, dia selalu mengadakan improvement. Kemudian ada employee empowerment, yaitu kekuatan pada karyawannya. Kemudian ada benchmarking. Benchmarking ini adalah membandingkan ya satu produk yang sama dengan merek kompetitor. Waktu itu ketika saya bekerja di Hino dengan tipe yang sama, truk yang sama, mereka membeli satu unit kompetitor, unit yang sama ya, tipenya sama tapi dari perusahaan lain. Kemudian dilihat kalau nggak salah waktu itu Mitsubishi ya. Kemudian dilihat mana sih yang membuat mereka menonjol, selalu dibandingkan. Kemudian nanti kita aplikasikan nanti di perusahaan tersebut. Kemudian juga ada just in time. Just in time ini mengurangi pemborosan. Jadi jadi just in time ini meminimalkan yang namanya inventory. Ketika produk tersebut atau part tersebut dipakai, dia harus ada, gitu ya. Dia tidak ada gudang, tapi ketika part itu mau dipasang, dia harus ada. Makanya ketika perusahaan itu menerapkan just in time, biasanya ada truk-truk dari supplier ya yang sudah antri di halaman perusahaan tersebut. Karena mereka menerapkan just in time ini ya. Kemudian ada tools of TTM. Kemudian di sini ada seperti Ibu bilang tadi, karyawannya yang mengisi di perusahaan tersebut. Di mana dia ditempatkan sesuai enggak dengan pengalamannya, ilmu dapatnya, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada customer satisfaction. Coba Alvin, kamu jelaskan ini Alvin. Alvin? Yes, ma'am. Ya, silakan jelaskan Alvin. Right, ma'am. Customer satisfaction. Yang pertama yaitu winning order, berhasil memenangkan order dari customer. Apa lagi?
Sudah selesai? Siapa tadi tuh? Kepuasan pelanggan. Yang pertama, memenangkan pesanan, yaitu berhasil memenuhi urutan pesanan dari pelanggan. Yang kedua yaitu pelanggan berulang. Sehingga organisasi yang efektif dengan keunggulan yang kompetitif. Ini Oke, thank you. Nah, di sini artinya apa ya? Kepuasan pelanggan itu ditandai dengan berhasilnya dia memenangkan ordernya banyak, dan juga ada pengulangan repeat customer, pengulangan dari pembelian dari konsumen itu ya. Nah, ini definisinya, bisa kalian lihat saja nanti ya. Definisi dari quality kemarin juga sudah Ibu jelaskan tentang ketika pelajaran quality control ya. Kemudian di sini ada dimension of quality for goods. Seperti yang kemarin ya, ada reliability, serviceability, appearance. Itu sudah dijelaskan juga. Kemudian service quality attribute. Oke, coba di sini dijelaskan Alfredo. Alfredo. Yes, ma'am. Ya, coba kamu jelaskan yang ini. Putus-putus, ma'am. Coba dijelaskan slide ini, Alfredo. Oh, ngelek. Tunggu, ma'am. Service quality attribute. Jadi di sini berisikan tentang reliability itu dapat dipercaya, tangibles itu nyata, understanding, security, keamanan, credibility dapat dipercaya, komunikasi itu komunikasi antar perusahaan, terus courtesy ini memiliki sopan santun, terus akses ini memiliki akses atau jaringan yang luas. Terus kompeten ini perusahaan yang ini memiliki yang baik. Finish, man. Oke, thank you ya. Suaranya putus-putus seperti robot tadi ya, mungkin karena cuaca juga. Jadi di sini ada service quality attribute ini, ada reliability atau keandalan atau dapat dipercaya ya, responsiveness, competence, access, dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini ada importance of quality-nya. Nah, seperti yang tadi di sini ada improve quality, nanti akan menghasilkan atau meningkatkan profit. Tadi juga udah disampaikan di awal ya. Ini aja. Kemudian di sini nanti ada standar-standar ISO-nya, kita lewatkan dulu. Nanti kita akan ada juga kalau seandainya pertemuannya kita nanti ada sisa, kita lanjutkan kepada standar ya, standar ISO. Nah, kita lanjutkan mana lagi ya. Nah, di sini ada konsepnya. Konsepnya tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal ya. Ada continuous improvement, employee empowerment, benchmarking, just in time, Taguchi concept, knowledge of TKM tools.
Kemudian continuous improvement. Nah, di sini jelaskan konsep dari total quality itu kan ada continuous improvement. Apa aja continuous improvement itu? Arif, silakan Arif. Kamu jelaskan tentang slide ini, Arif. Arif? Yes, ma'am. Continuous improvement. Perbaikan ulang. Continual improvement of process. Proses perbaikan ulang dan kepuasan pelanggan. Kemudian semua operasi dan unit bekerja. Nama lain Kaizen, Zero Sigma. Ini ma'am. Ya, thank you. Jadi seperti yang dibicarakan di awal bahwa ada namanya itu continuous improvement, yaitu perbaikan secara terus-menerus. Kemudian ini represent continual improvement of process and customer satisfaction. Jadi dia merepresentasikan bahwa improvement itu adalah prosesnya dan juga ada kepuasan dari konsumennya. Nah, di sini berhubungan dengan seluruh operasi ya dan unit kerja. Nama lainnya itu ada Kaizen. Kalau di Jepang itu namanya Kaizen, ada Zero Defects and Six Sigma. Kaizen ini belum Ibu jelaskan kan? Sudah Ibu jelaskan Kaizen? Halo? Halo? Belum, ma'am. Belum. Nanti akan Ibu jelaskan lagi untuk Kaizen ini ya. Apa itu Kaizen? Kemudian Kaizen ini juga penting nih, 5S juga ya. Ada Toyota Ways. Nah, kemudian untuk modelnya bisa kita lihat untuk PDCA models. Nah, kemudian tolong dijelaskan di sini siapa lagi yang belum? Bernard, rumah PA. Bernard, mana Bernard? Bernard? Bernard, rumah PA? Nah, silakan kamu jelaskan chart ini atau diagram ini. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Silakan. Yes, ma'am. Stewart model. Yang pertama itu ada rencana. Kemudian yang kedua melakukan rencana. Kemudian yang ketiga itu mencek rencana itu berjalan atau tidak. Kemudian yang keempat itu bertindak. Rencana mengimplementasikan. Udah, ma'am. Oke, thank you ya, Bernard. Jadi di sini kita kenal ada namanya dalam Total Quality Management itu PDCA model ya. Plan, do, check, and action. Di sini plan-nya apa? Dia itu mengidentifikasikan ya, identifikasi dulu mana yang improvement atau perbaikan yang akan kita fokuskan. Kemudian apalagi do. Kita kerjakan, kita laksanakan rencana tersebut. Kemudian kita cek apakah rencana itu bekerja. Kemudian kita action, implement the plan. Jadi ini adalah action, ini adalah implementasi dari rencana ini ya. Jadi ini ada siklus yang terus menerus ya. Nah, ini adalah empowerment, kekuatan dari si tenaga kerja tersebut.
Bagaimana caranya, tekniknya di support workers. Jadi ini ada mensupport pekerja tersebut, kemudian build a team, membangun suatu tim, dan quality circle dan siklus dari quality tersebut. Jadi untuk apa namanya bagian quality ini nanti ada timnya ya yang bekerja di sana. Di sini ada quality circle-nya, siklus dari quality itu. Ini contohnya ya, grup 6 until 12 employees from some work area. Jadi grup itu bisa jadi terdiri atas 6 sampai 12 tenaga kerja dari area yang sama. Kemudian meet regularly to solve work related problems. Jadi bertemu, bertemunya itu regular ya. Regular itu berarti waktunya itu antara waktunya itu konstan sama ya. Apakah dia setiap minggu, 1 kali seminggu, 2 kali seminggu dan lain sebagainya. Dia itu bekerja untuk memecahkan masalah. Kemudian fasilitator trains and help with meeting. Jadi dia juga sebagai fasilitator dan juga membantu dengan cara apa? Dengan cara nanti diadakannya rapat-rapat ya. Ini yang employee empowerment contohnya. Ada quality circles-nya. Kemudian ada benchmarking seperti yang Ibu bilang tadi, selecting best practice to use as a standard for performance. Jadi melakukan pemilihan yang terbaik dengan menggunakan standar untuk performanya ya. Kemudian determine what to benchmark, apa yang kita tentukan, apa yang kita benchmarking, apakah produknya atau partnya dan lain sebagainya atau pelayanannya ya. Kalau untuk jasa apa yang akan kita benchmark. Kemudian form a benchmark team, membuat timnya ya, tim benchmark. Kemudian identify benchmarking partner. Kemudian collect and analyze benchmarking information. Dari benchmarking itu akan kita lihat informasi, kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian take action to match or exceed the benchmarking. Jadi nanti akan ada actionnya ya, bagaimana dari hasil data ini dan dianalisis kita buat actionnya. Resolving customer complaints best practice. Coba Bima Julianto, your explain this slide. Silakan Bima. Silakan Bima Julianto. Fajar? Atau Fajar tolong dibantu. Halo? Yes, ma'am. Ya, silakan Fajar. Menyelesaikan keluhan pelanggan. Yang pertama itu membuatnya mudah bagi untuk mengeluh, cepat menanggapi keluhan. Menyelesaikan keluhan pada kontak pertama. Rekrut yang terbaik untuk layanan pelanggan.
Finish, ma'am. Oke, thank you, Fajar. Jadi di sini Yes, ma'am. menjadi perhatian itu juga ada itu ya, bagaimana langkah atau cara terbaik kita untuk menghadapi komplain dari customer. Jadi tidak segala yang produk yang kita hasilkan itu, suatu produk yang dihasilkan baik jasa ataupun produk, dia berupa produk atau jasa, itu pasti ada komplainnya ya dari customer. Bagaimana caranya? Make it easy for client to complain. Jadi buat sesuatu itu lebih mudah ya, jangan sampai kita persulit. Misalnya kita minta si klien itu untuk isi form dulu, ke sini dulu, ke situ dulu, itu ribet ya. Jadi buat dia itu lebih mudah seperti apa ya, WA aja dengan orang yang atau bagian yang relevan ya. Kemudian respond quickly to complain. Kita respon secara cepat ya, dengan cepat. Jangan sampai si customer itu mengeluh, kemudian 1 minggu belum kita respon. Harus kita kasih respon quickly ya, dengan cepat. Kemudian resolve complaint on the first contact. Jadi kita berikan komplain itu, pemecah masalahnya untuk komplainnya si customer itu pada first kontak pada orang pertama. Jadi jangan sampai orang A, bentar ya. Jangan nanti kita menyelesaikannya itu dengan sistem berjenjang gitu ya. Kemudian menggunakan komputer untuk memanage komplain. Komplain itu kan nanti banyak, jadi kita gunakan bantuan komputer untuk memanagenya, mengatur komplain-komplain tersebut. Jadi yang pertama komplain itu yang kita solve terlebih dahulu. Kemudian recruit the best for customer service job. Kita berikan atau kita recruit the best, yang terbaik ya untuk pekerjaan customer service ini, bagian customer ini. Nah, di perusahaan biasanya selain quality control, dia itu ada namanya quality assurance ya. Jadi quality assurance ini dialah yang berhubungan dengan komplain-komplain si customer. Misalnya si A ini dia baru beli truk tapi sudah patah ininya, sudah patah bagian apanya, bagian partnya. Maka yang bagian yang di perusahaan ini, yang bagian menanggapi customer service itu, yang menganalisa, mengkolek itu adalah bagian assurance ya. Nah ini nanti ya kalau ada tugas-tugasnya yang lain. Ini sudah Ibu jelaskan tentang just in time. Nah, coba Ibu itu dulu Rozi. Rozi, mana Rozi? Iya, Ma'am. Coba you explain to me about what is just in time. Jadi Ibu kan udah pernah cerita, tadi juga cerita tentang just in time. Coba Ibu mau nanya dulu. Berdasarkan yang kamu pahami just in time itu kamu jelaskan. Silakan Rozi. Just in time itu adalah waktu yang tepat, Mem. Atau mungkin produksi sesuai target. Tidak molor dari waktu yang ditentukan, Mem. Oke, coba Bintang. Ntar dulu, Bintang tadi udah. Ipan. Ipan, silakan Ipan. Yes, ma'am. Silakan kamu jelaskan. Just in time, di mana sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya, sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Ini sebenarnya.
Kalau just in time ini berhubungan dengan produksi ya. Produksi. Jadi ketika yang Ibu jelaskan tadi adalah ini proses delivery partnya ya. Ketika kita membutuhkan part tersebut, maka dia ada. Tapi dia tidak mempunyai inventory. Dia tidak mempunyai gudang. Supaya tujuannya apa? Untuk mengurangi cost-nya ya. Biaya-biayanya. Karena just in time ini termasuk waste, pemborosan ya. Ini udah nggak perlu. Nah, ini ada teknik-tekniknya. Nah, jadi ini adalah tools-nya ya. Ada check sheet, scatter diagram, cause and effect diagram dan lain sebagainya ya. Ini bisa kalian lihat di sini tools-toolsnya. Kita dulu diperbesar dulu ya. Ini ada namanya check sheet. Ini jamnya apa, defeknya, cacatnya bagaimana. Kemudian juga ada Pareto chart dan sebagainya ya. Nah, ini cause and effect diagram ini nanti bisa kita lihat di apa namanya fishbone diagram. Fishbone diagram. Nantilah kita buat pertemuan mungkin minggu besok ya. Ibu jelaskan tentang 7 tools for TKM ini, 7 alat untuk TKM ini apa aja. I think this is important to you. Ibu rasa ini penting juga. Jika kalian nanti bekerja, kalian sudah mempunyai informasi awal untuk ini ya. Mungkin kita cukupkan untuk hari ini yang TKM ini ya, sampai tools-nya. Nah, nanti Ibu minta kalian itu, your homework itu adalah untuk membuat resume. Resume dari buku yang ada di online yang sudah dikirim itu kan? Ada ya? Ada, Mem. Kontrol, jadi Ada, Mem. Ada. Kalian lihat halaman on page 100, sebentar. Itu quality control itu. Total quality management. Halaman berapa itu? Kita dulu dicari dulu ya. Nah, you can see on page 213. Berapa? Ya, 213 ya, 213. Supaya kalian lebih mengerti tentang tadi yang sudah dijelaskan ini, maka kalian buat resume tentang total quality management di buku. You translate to Indonesia and you write by your handwriting, by your hand ya. Jadi pakai tulisan tangan, kalian translate, pakai tulisan tangan, kalian jelaskan sampai sebentar, bulat dulu ya. Sebentar dulu, halamannya dicek dulu. Sampai ini aja. Sebelum ISO 9000 ini ya. Failure of TKM programs on page halamannya 225. 225 ya. 225. Udah ketemu? Do you have line? Oke. Saya tidak kalian buat dengan tangan, you foto, give your NPM or NIM. Ini NPM atau NIM ya? NPM ya. Karena kalau NPM. Unihas biasanya itu NIM. Jadi saya tuh masih bertukar-tukar antara NIM
atau NPM ya. Jadi NPM ya. NPM dulu, kemudian nama, kemudian difoto, ya foto dulu, di rename, kemudian di-upload aja ke blog ya. Nanti Ibu nilai di sana. Saya tidak suka seperti Pak Suwan juga mungkin ya, saya tidak suka yang plagiat ya, yang mencontoh sama persis. Nanti nilainya 0. Oke, do you have any question? Apa ada pertanyaan? Kapan terakhir, Ma'am? Terakhir itu hari ini aja ya, hari Minggu ya. Jadi Seninnya sudah nggak bisa lagi. Seminggu ya. Yes, Okay? Ma'am. Oke, do you have any question? Oke, Ma'am. Ada pertanyaan lagi nggak? No. No. Mem, tadi halaman 225 sampai halaman berapa, Mem? 213. Dari awal 213 sampai 225. Ya. Sebelum ISO itu, karena ISO itu standarnya nanti kita bahas lagi minggu besok 7204 TKM itu Ibu jelaskan, kemudian kita ke standar ISO-nya ya. Oke, do you have any question? Ada pertanyaan? Not yet. No, ma'am. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.